warahmatullahi wabarakatuh. Masyayikhina wa maulana. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Al-Fatihah sekali lagi untuk Ustaz Zaini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, dan Allah kembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a min yawmina idhal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Nasaihul Ibad. Irsyadul Ibad. Nasaihul Ibad malam Selasa. Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang keutamaan dari kefakiran. Kefakiran atau kemiskinan, kadang-kadang kita sebutnya sebagai kemiskinan. Ini sebenarnya banyak keutamaannya. Di antara keutamaan dari kefakiran yang dialami oleh seseorang, nanti hisabnya itu akan Allah permudah. Gimana mau dihisab orang yang gak punya apa-apa, gimana mau diaudit, bagaimana mau diaudit nanti kekayaannya ketika di hari kiamat, maka tidak akan diaudit, jadi langsung masuk surga. Itu keutamaan dari kemiskinan. Mau jadi orang miskin, sampai-sampai sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang kaya raya, ini sering menangis karena khawatir dibandingkan dengan Mus'ab bin Umair. Ketika Mus'ab bin Umair beliau wafat, dan sampai-sampai ini untuk menutupi jasadnya saja cuma ada selembar kain. Kalau ditutupin palanya, kakinya kelihatan. Kalau ditutupin kakinya, palanya kelihatan. Sahabat Abdurrahman bin Auf saking tahu keutamaan dari fakir atau keutamaan dari kemiskinan, maka beliau nangis melihat, saya gimana nanti ini, saya gimana kalau saya dihisapnya paling lama, saya dihisapnya ini berbelit-belit karena banyak sekali kekayaan yang Allah berikan kepada saya. Banyak sekali sahabat yang merasa khawatir kalau Allah memberikan kekayaan, memberikan materi kepada para sahabat ini, lebih memilih untuk fakir. Tapi bagaimanapun juga itu adalah ketetapan Allah, takdir Allah. Kalau ditetapkan oleh Allah jadi orang kaya, ya hendaklah jadi orang kaya yang bersyukur.
Kalau ditetapkan jadi orang fakir, maka hendaklah jadi orang fakir yang sabar. Nah, fakir yang sabar inilah yang banyak keutamaannya. Fakir yang sabar ini yang nanti di akhirat masuk surganya lebih dulu, setengah hari lebih dulu dibanding orang-orang kaya. Setengah hari lebih dulu, jadi nggak seharian sih, setengah hari. Tapi setengah hari itu hitungannya 500 tahun. Karena satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau setengahnya 1000 berapa? 500 tahun. Orang-orang fakir miskin udah pada masuk surga, tapi orang-orang kaya belum setengah hari lagi, masih belum selesai perhitungannya, auditnya, dipereksanya belum selesai, masih setengah hari lagi. Berapa setengah hari itu? 500 tahun lagi orang-orang kaya. Orang-orang fakir lebih dulu masuk surga. Nah, yang berikut ini juga masih tentang keutamaan kemiskinan, fadilah dari kemiskinan, kefakiran, sebagaimana yang akan kita baca di halaman 41. Ada di bagian bawah itu, halaman 41 bagian bawah, kira-kira 8 atau 7 baris di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ruwiya 'anil Hasan al-Basri annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'tal 'abdul faqiru yaumal qiyamati fa ya'tadiru Allahu 'azza wa jalla ilaihi kama ya'tadiru ar-rajulu ila ar-rajuli. Imam Hasan al-Basri berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau pernah mendengar atau beliau menerima satu hadis dari gurunya sahabat, karena Hasan al-Basri ini termasuk tabi'in, menerima hadis atau menerima nasihat dari Rasulullah bahwasannya Rasulullah bersabda, yu'ta bil abdil fakir yaumul qiyamah. Nanti akan didatangkan hamba yang fakir, hamba yang miskin, nanti akan didatangkan di hari kiamat. Faya'tadirullahu azza wa jalla ilaihi, maka Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla meminta maaf kepada hamba fakir itu, kama ya'tadirur rajulu ilar rajuli, sebagaimana meminta maaf seorang laki-laki kepada laki-laki lain fid dunya, di dunia. Bagaimana permohonan maafnya itu? Wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan demi kejayaanku, ma zawaitu anka dunya, ma zawaitu anka dunya, tidaklah aku mencegah darimu dunia, lihawanika, karena rendahnya engkau, alayya, di sisiku, walakin lima a'dattu laka minal karamati, tetapi karena sesuatu yang sudah aku siapkan untuk engkau, yakni berupa kemuliaan, wal fadilati, dan keutamaan. Nanti di hari kiamat, ini hadis Rasulullah SAW ada yang mengatakan, hadis ini hadis sahabat Anas bin Malik. Imam Hasan al-Basri menerima dari sahabat mendengar bahwasannya Rasulullah bersabda, nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, orang miskin, orang fakir ini akan didatangkan. Kemudian Allah meminta maaf, meminta udzur, maksudnya meminta maaf. I'tadara ya'tadiru, i'tidaron, ma'dziratan, itu artinya permohonan maaf. Kalau kita minta maaf sama orang, bisa pakai afwan, Pak. Afwan bisa juga pakai ma'dziratan minni ilaik, maafku kepadamu, ma'dziratan. Nah, di sini i'tadara ya'tadiru, ini artinya Allah meminta maaf, memohon maaf kepada hamba yang fakir itu sebagaimana orang-orang minta maaf di dunia. Bagaimana itu lafadznya permohonan maafnya? Allah bilang kepada hamba fakir itu, wahai hambaku, demi keagunganku, demi kemuliaanku, aku tidak mencegah dunia untukmu. Tidaklah aku jadikan engkau orang miskin di dunia karena engkau hina di sisiku, tidak, bukan karena itu. Tetapi justru aku menjadikan engkau miskin di dunia, fakir di dunia, aku cegah dunia dari engkau, itu karena aku telah siapkan sesuatu yang sudah aku siapkan untukmu berupa kemuliaan. Aku sudah siapkan kemuliaan dan juga berupa keutamaan. Nanti orang-orang fakir, orang-orang miskin di akhirat ini akan mendapatkan karamah, mendapatkan fadilah, mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan keutamaan dibanding orang-orang biasa di sana. Ini orang-orang fakir, keutamaannya akan Allah berikan keutamaan di akhirat nanti. Karenanya dari sini bisa kita ambil yang pertama, yang bisa kita ambil
bahwasannya Allah ketika menetapkan seorang menjadi orang miskin, orang fakir, mustahik aja tiap zakat dia jadi mustahik terus, dan benar-benar nggak pernah minta apalagi demo, pokoknya ridho aja dengan qada dan qadar Allah, maka orang fakir yang seperti inilah yang nanti di akhirat ini Allah ngajak bicara, sini hambaku, engkau aku jadikan miskin, aku cegah dunia dari engkau. Dulu ketika kehidupan di dunia ini bukan karena engkau hina, tapi justru karena engkau mulia. Dan satu kemuliaan di sini di akhirat akan aku berikan kepada engkau. Aku berikan kemuliaan dan juga keutamaan. Apa kemuliaan dan keutamaan itu? Kita lanjutkan hadis ini. Ukhruj ya abdi ila hadhihi sufuf. Wahai hambaku, keluarlah kepada barisan-barisan ini. Wandur ila man at'amaka au kasaka. Dan lihatlah orang-orang yang pernah memberimu makan, au kasaka, atau memberimu pakaian. Wa arada bidzalika wajhi, dan orang itu menginginkan dengan sedekah, menginginkan wajhi, akan ridhoku saja. Fakhudh biyadih, maka peganglah tangannya. Fahuwa laka, maka dia adalah milikmu. Wan nasu yauma idzin qad aljamahumul araqu. Sedangkan manusia pada hari itu, pada hari kiamat ini benar-benar telah dikepung oleh keringat. Fayatakhallalu as-sufufa. Maka orang fakir ini kemudian merangsek atau masuk ke dalam barisan-barisan. Wayanduru man fa'ala bihi dzalika fid dunya. Dan orang fakir itu melihat orang yang pernah melakukan sedekah kepadanya di dunia. Fayakhudhuhu, maka dipegang tangannya. Biyadihi, dengan tangannya. Fayakhudhuhu biyadihi, maka dia memegangnya dengan tangannya. Wa yudkhiluhul jannah, dan dia memasukkannya ke dalam surga. Ini orang fakir, orang miskin yang di dunia ridho dengan ketetapan Allah, ya begitu aja, nggak pernah dia mohon-mohon atau nggak pernah dia minta-minta, pokoknya senang aja dengan ketetapan Allah bahwa dia itu ditetapkan sebagai orang miskin. Nanti di akhirat kata Allah, sini engkau punya kemuliaan di akhirat ini, sini aku berikan satu yang istimewa untuk kau, keluar menuju barisan itu. Nanti di akhirat itu Pak, ada barisan-barisan, barisan orang kafir, barisan orang muslim, barisan orang-orang kafir, barisan orang-orang Islam. Nah, di barisan orang-orang Islam ini enggak semuanya mulus-mulus saja. Ada juga yang hisabnya lama. Ada juga yang pokoknya umumnya orang pada waktu itu umumnya itu sangat kesulitan. Termasuk orang-orang Islam, dan tentunya orang Islam yang masih ada maksiatnya atau banyak maksiatnya. Ini masih banyak kesulitan yang harus dilewati di hari kiamat pada waktu itu. Orang fakir, orang miskin yang tadi sudah mendapatkan hak istimewa dari Allah, Allah panggil itu. Coba lihat di barisan itu, di barisan orang-orang Islam itu, lihat. Di situ ada orang yang pernah memberi kau makan dulu. Ada orang yang pernah memberi kau pakaian. Maka ambillah tangannya, maksudnya pegang tanganlah, maka pegang tangan orang itu, maka orang itu adalah milikmu. Maksudnya masukkan dia ke dalam surga. Ini yang namanya syafaat, saudara. Syafaat itu su'alul khair minal ghair lil ghair. Syafaat itu artinya permintaan baik dari seseorang untuk seseorang. Ini orang fakir minta bukan untuk dirinya sendiri, tapi minta kepada Allah. Tapi untuk siapa? Untuk orang yang dulu pernah bersedekah kepada dia. Kita yang pernah bersedekah kepada orang fakir, orang miskin, ini orang fakir dan miskin ini nanti bisa nolong kita, bisa punya hak syafaat, bisa diselamatkan berupa keringanan dari mizan atau timbangan, bahkan bisa diselamatkan dari neraka. Yang tadinya udah di neraka, ini orang fakir bisa masuk ke dalam neraka untuk nyelamatin, bukan masuk jadi penghuni neraka, bukan. Tapi dia sudah dapat syafaat, sudah dapat satu hak untuk menolong, terutama menolong orang-orang yang dulu pernah sedekah pada dia, pada orang fakir ini. Ini keutamaan atau karomah orang-orang fakir, orang miskin nanti di akhirat ini bisa nolong orang-orang yang dulu pernah memberi makan dia, memberi pakaian dia. Banyak hadis-hadis seperti ini. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana syafaat bisa diperoleh oleh seorang yang memberikan makan kepada orang fakir. Orang fakir ini yang nanti akan memberikan syafaat.
Syafaat itu hadirin, ada syafaat yang Allah berikan kepada orang selain para nabi ada. Ada juga syafaat yang hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi. Ada juga syafaat yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar. Asy-syafa'atul uzma ini syafaat yang cuma diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain nggak bisa. Kalau nabi-nabi lain atau para wali atau ulama atau orang fakir miskin ini bisa memberikan syafaatnya kepada orang Islam. Maksudnya orang yang udah ada imannya. Udah ada imannya jelas, udah punya modal kan ya kalau iman. Udah ada imannya tapi dia meleset ke neraka, ditolongin sama ulama, ditolongin sama wali, ditolongin sama orang fakir bisa. Tapi ada syafaatul uzma, syafaat yang cuma Rasulullah SAW yang bisa memberikan. Allah hanya memberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini namanya syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Nolong orang kafir. Orang kafir bisa ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Namanya syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Para nabi, para wali, orang fakir yang tadi sedang kita bahas ini bisa memberikan syafaat, tapi tidak memberikan syafaat untuk orang kafir. Namun Nabi Muhammad bisa. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada orang kafir. Cuma bukan untuk masuk surga, nggak bisa kalau buat masuk surga. Tapi kalau dapat diskon boleh, dapat diskon. Jadi yang harusnya disiksa, tapi pada hari-hari tertentu ini siksaannya didiskon. Yang tadinya 1000 kali cambuk misalnya, nah hari Senin dikurangin cambukannya. Yang terjadi kepada paman Nabi yaitu Abu siapa namanya? Abu Lahab, betul. Demikian juga diberikan oleh Rasulullah kepada orang kafir, namanya syafaatul uzma, ketika antrian panjang di padang mahsyar. Orang-orang kafir di padang mahsyar ini saking sulitnya, saking menderitanya, sampai-sampai punya gambaran, sampai-sampai punya angan-angan. Ya Allah, ngapain saya ngantri-ngantri di sini? Mana susah banget semuanya susah. Udah tentuin aja dah, masuk neraka dah saya, daripada harus antri begini. Ada yang punya angan-angan begitu. Maka Nabi Muhammad bisa meringankan ini, bisa meringankan orang-orang kafir dari sulitnya perhitungan atau dari sulitnya pertimbangan dan juga sulitnya antrian di padang mahsyar itu. Kemudian dipercepat. Kemana percepat? Ya namanya orang kafir kemana? Ke neraka juga. Tapi kan lumayan lumayan daripada harus antri dia langsung. Nah ini namanya syafaatul uzma. Nah syafaatul uzma hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah selain syafaatul uzma bisa juga diperoleh dari ulama. Ulama itu diantaranya muallif, pengarang kitab Irsyadul Ibad. Makanya kalau ngaji kita bawa kitab itu paling enggak pengarangnya lihat, wah ini bocah bawa kitab terus nih. Nih orang kayaknya bener-bener nih pengen ngaji pakai kitab saya, kata muallif dan pengarangnya. Insya Allah para pengarang ulama-ulama ini bisa memberikan syafaat. Amin. Ulama ya kitab ini Irsyadul Ibad atau Syekh Zarnuji kitab Ta'limut Ta'lim yang selingannya malam minggu ini. Kemudian kitab Bidayatul Hidayah malam minggu juga, ntar malam habis Isya. Imam Ghazali, ini para ulama yang punya karangan-karangan, dan karangan-karangan beliau ini karangan-karangan yang pasti ikhlas, bukan seperti karangan-karangan yang sekarang. Artinya yang sekarang ini yang mungkin tujuannya udah royalti. Pasti ulama-ulama dulu mah nggak kenal royalti, bukan mengarang kitab buat dapat untung, bukan. Ikhlas karena Allah. Nah ulama-ulama yang seperti ini bisa memberikan syafaat. Selain ulama, wali juga bisa memberikan syafaat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, wali-wali para sufi ini juga bisa memberikan syafaat. Dan juga bisa memberikan syafaat malaikat juga bisa memberikan syafaat. Kita kan sering kirim-kirim malam Jumat ya, PRT ya. Ila jamil malaikatil muqarrabin. Itu jamaah malaikatil muqarrabin bisa memberikan syafaat juga. Dan termasuk yang bisa memberikan syafaat
adalah orang yang memang sudah terbebas dari kesulitannya. Seperti bapak mensyafaati anaknya bisa, kalau bapaknya memang sudah bebas atau sudah beban yang ditanggungnya ini sudah selesai semuanya. Artinya dia sudah selesai urusannya. Anak juga begitu, bisa memberikan syafaat. Guru kepada muridnya bisa memberikan syafaat juga. Nah, ini orang fakir memberikan syafaat kepada orang yang dulu pernah sedekah kepada dia. Termasuk bagian dari rahmat Allah. Bahasanya Allah memberikan rahmatnya nanti 99 nanti di hari kiamat. Allah punya rahmat 100 saudara. Yang satu udah Allah bagi di sini. Yang satu sudah Allah bagi di dunia sekarang. Rahmat artinya kasih sayang. Kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, ini satu udah dibagi sekarang. Ini cinta yang satu yang cinta Allah ini Allah bagi kepada seluruh makhluk. Itu yang bikin Pak RT senang sama anaknya, cinta sama anaknya. Yang bikin suami cinta sama istrinya, istri cinta sama suaminya. Yang bikin orang kaya itu kemudian sayang sama orang miskin. Ini semuanya dibagi. Itu baru satu rahmat Allah atau cintanya Allah baru dibagi di dunia, baru satu ini. Nah, nanti sisanya 99 ada di akhirat. Allah bagikan di akhirat. Bentuk rahmat Allah yang banyak ini di akhirat, ini Allah bagi-bagikan bisa berupa syafaat diantaranya kepada orang-orang tertentu, termasuk pada fakir miskin ini. Bagian dari rahmat Allah. Ada hadis lain, ada cerita lain yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di hadis lain Rasulullah menyebutkan bahwa nanti di hari kiamat itu dibariskan, mana barisan ahlul jannah, orang-orang Islam, mana barisan ahlun nar, orang-orang kafir. Nah, kemudian di situ ada seorang laki-laki, dia fakir, miskin dulu di dunianya, kemudian disuruh oleh Allah, bangun, keluar. Wahai fulan, keluarlah engkau. Coba cari di barisan itu, cari di kumpulan orang-orang Islam itu, ada orang yang pernah memberikan engkau makan, orang yang pernah berbuat baik kepada engkau. Ayo, orang miskin, fulan yang dulunya miskin di dunia, bangun dan periksa itu di barisan itu. Kemudian diperiksa, ditanya saudara sama orang fakir ini. Tanya, dulu ente pernah ngasih makan saya ya? Iya benar. Ayo ikut masukin surga. Dulu ente pernah ngasih sarung saya ya? Sarung BHS. Ah iya betul. Tarik masuk surga. Dulu pernah ngasih minyak wangi saya ya? Minyak wangi juga deh. Pokoknya yang disedekain, pokoknya pernah berbuat baik apapun itu. Yang pernah berbuat baik. Mereka yang pernah berbuat baik, maka nanti di sana akan dibalas, akan diberikan ganjarannya berupa kebaikan juga. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau baik, maka di sana akan diberikan balasan baik juga. Yang tahu sedekah, yang pernah sedekah kepada fakir miskin, nanti di sana juga akan mendapat kebaikan berupa syafaat dari orang-orang fakir dan miskin ini. Ini ada satu timbal balik atau ada satu ini kekompakan. Artinya orang yang fakir ya harus sabar, orang yang kaya ya harus syukur. Caranya syukur bagaimana? Kasih orang-orang fakir. Ntar ada waktunya orang-orang fakir itu ngebantu dia. Nah sekarang orang-orang kaya ya gilirannya sekarang ya gilirannya orang kaya kasih atau membantu orang fakir, nanti orang fakir yang akan membantu mereka, akan membantu orang-orang kaya. Jadi kalau kita kebetulan Allah takdirkan jadi orang kaya, amin ya Pak? Amin. Jangan sayang-sayang, kasih orang-orang fakir, kasih orang-orang miskin. Karena pertama hartanya pasti makin barokah. Yang kedua, ini orang fakir pasti akan bisa nolong kita. Di dunia bisa nolong, di akhirat juga bisa. Kenapa di dunia bisa nolong? Karena doanya orang-orang fakir atau orang-orang miskin, doa orang-orang yang diampuni oleh Allah dengan cara kefakiran itu mustajab. Memang dosa-dosa itu bisa dihapuskan dengan istighfar Pak, bisa betul. Dengan ngaji bisa. Kita ngaji, duduk dari maghrib pengen nunggu isya,
ini antara maghrib dengan isya, kita sambil duduk, ini bisa mengampuni, Allah bisa mengampuni dosa kita dengan cara ngaji, dengan cara sedekah bisa juga. Pokoknya semua kebaikan itu bisa dihapus, semua keburukan atau dosa-dosa itu bisa dihapus dengan kebaikan, dengan wudhu bisa juga. Tapi ada sebagian dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Ada sebagian dosa yang cuma bisa Allah hapus dengan miskin. Jadi maksudnya bagaimana? Allah tetapkan orang itu menjadi orang miskin, sulit kehidupannya. Buat cari nafkah aja sulit, cari maisyah, cari rizki, ini sulit banget. Maka insya Allah itu jadi penebus dosa dari dosa-dosa yang tidak pernah bisa terhapuskan kecuali dengan cara itu. Hikmahnya, kalau ada kefakiran atau kemiskinan menimpa seseorang, maka hikmahnya siapa tahu aja itu adalah bagian dari kafaroh atau penghapusan dosa dari Allah. Karena ada dosa yang nggak bisa diampuni kecuali dengan kemiskinan. Nah, doa orang-orang yang sudah dihapuskan dosanya itu pasti mustajab. Orang-orang fakir, orang-orang miskin ini juga doanya mustajab. Kalau kita jadi orang kaya kemudian memberikan sedekah banyak kepada orang-orang fakir, insya Allah orang fakir ini doanya juga akan mustajab mendoakan kita. Amin. Banyak hadis-hadis tentang ini, tentang keutamaan ini, keutamaan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ada satu lagi Rasulullah menyebutkan seperti ini. Nanti di akhirat itu, idza kana yaumul qiyamah, nanti ketika terjadi hari kiamat, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, ya malaikati adnu ahibbai, wahai malaikat-malaikatku, sini panggil kekasih-kekasihku, suruh mendekat kepadaku. Malaikat tanya, wa man ahibbauka ya Allah? Ya Allah, kekasih-kasihmu itu siapa? Para nabi? Bukan. Para wali? Bukan yang itu. Siapa kekasih-kasihmu? Kekasih-kasihku adalah fuqara'il muslimin, yaitu orang-orang miskin yang Islam. Orang miskin yang Islam itu kekasih-kasih Allah. Akhirnya dipanggil malaikat, panggil fulan. Sini mah orang kaya semua ya. Saya contohin ntar ini. Fulan panggil semuanya, fulan panggil semuanya. Orang-orang fakir ini, orang-orang fakir dari kelompok orang Islam, orang-orang miskinnya orang Islam, ini dipanggil oleh Allah, dan Allah mengatakan hal yang sama seperti tadi. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku mencegah dunia dari engkau dulu, bukan karena engkau hina, tapi justru karena engkau mulia, dan di sini kemuliaan itu akan aku berikan kepadamu. Lihat kepada orang-orang itu, kebarisan itu, maka engkau bisa menyelamatkan orang-orang yang dulu pernah bersedekah atau berbuat baik kepadamu. Ini hadis tentang keutamaan orang-orang fakir nanti di akhirat. Wa haka al-Qushairiyu an ba'dihim, dan Imam Al-Qushairi menceritakan dari sebagian ulama, annahu qala, bahwasannya sebagian ulama berkata, ra'aitu kannal qiyamata qad qamat, aku bermimpi seolah-olah kiamat itu sudah terjadi. Wa yuqalu, dan diucapkan, ada satu suara mengucapkan, adkhilu Malik bin Dinar, masukkanlah Malik bin Dinar, wa Muhammad bin Wasi', dan Muhammad bin Wasi' al jannata, ke surga. Masukin wa Malik bin Dinar dan Muhammad bin Wasi' ke surga. Kemudian fanadhartu, maka aku melihat, ayyahuma yataqaddamu, mana dari diantara keduanya yang lebih dulu masuk atau lebih dulu berdiri. Fataqaddama Muhammad bin Wasi', maka lebih dululah Muhammad bin Wasi' masuk surga. Fasaltu, maka kemudian aku bertanya, an sababi taqaddumihi, sebab lebih dulunya Muhammad bin Wasi'. Maka fakila, maka dijawab li, kepadaku, innahu kana lahu qamisun, sesungguhnya Muhammad bin Wasi' punya pakaian cuma satu. Qamisun wahidun, cuma pakaian cuma satu. Wali Malikin qamisani, dan bagi Malik bin Dinar ini ada dua baju atau dua gamis. Qamis itu gamis. baju. Kita sebutnya gamis, ya gamis itu baju yang kita pakai ini. Ini diceritakan oleh Imam Qushairi. Imam Qushairi ini seorang sufi.
yang terkenal Risalatul Usyairiyah. Nah, beliau lahir tahun 376, Imam Usyairi. Nah, beliau cerita, beliau pernah mendengar dari seorang gurunya bahwasannya, aku bermimpi pernah melihat Muhammad bin Wasi dan Malik bin Dinar ini pada waktu kiamat. Aku bermimpi kiamat dan di situ ada suara memanggil Muhammad Al-Wasi, Muhammad bin Wasi, Malik bin Dinar, dua-duanya ayo masuk surga. Kemudian aku lihat siapa nih yang lebih dulu. Ternyata yang lebih dulu Muhammad bin Wasi. Baru habis itu Malik bin Dinar. Aku tanya, kenapa kau duluan Muhammad bin Wasi? Maka jawabannya, Muhammad bin Wasi dulu waktu di dunia bajunya cuma satu, sedangkan Malik bin Dinar bajunya dua. Nah, kita berapa baju kita? Buat kondangan lain, buat ngaji lain, ya buat tidur lain. Nah, ulama-ulama dulu itu bajunya benar-benar cuma satu. Masuk surganya duluan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai penutup, yang dimaksud dengan orang fakir, orang miskin di sini, ini ada ketentuannya. Yang disebut fakir yang punya karomah atau punya keutamaan di sisi Allah adalah orang fakir yang tidak punya ambisi untuk kaya. Ya kalaupun ada, pengen ada kebutuhan, namanya orang di dunia kan butuh makan, butuh buat hidup segala macam. Kalaupun ada dan dia menginginkan itu, maka ambisinya atau keinginannya tidak akan melewati kadar kecukupannya. Cukupnya apa dia? Cukupnya ya sehari cuma 100.000 misalnya. Udah 100.000. Udah, nggak bakal dia timbun atau nggak bakal dia kumpulin. Nah, orang fakir, orang miskin yang seperti inilah yang punya karomah, yang punya keutamaan di sisi Allah nanti. Benar-benar dia adalah orang-orang yang ridho dengan kefakirannya, dengan kemiskinannya, kemudian tidak pernah punya keinginan untuk kaya. Kalaupun ada, maka dia hanya punya untuk kadar yang mencukupi dia. Dia cukup kira-kira sebulan ya cuma 2 juta. Cukup nggak kita 2 juta sebulan? Nah, kalau orang fakir, orang miskin, dia cukup 2 juta, udah 2 jutanya. Nggak mau nambah dia. Dia udah ridho dengan segitu aja. Maka orang yang fakir yang seperti inilah, ini yang punya keutamaan, punya keramat, doanya mustajab di akhirat, punya hak untuk memberikan syafaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.